dark and smoky room with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what. Lagi di channel RF Auto Review. Udah lama banget gak bikin. Kali ini ya ngevlog aja sih, in-depth tour aja. Kayak ini kita mau review mobil yang kayaknya kelasnya belum pernah kita review ya, leather frame. Kayaknya kita belum pernah review leather frame ya, ada videonya. Nah ini dia mobil. Ini Pajero Sport tipe Exit tahun 2014. Jadi unit Pajero Sport yang Anda lihat ini adalah Pajero Sport generasi kedua secara global, karena generasi pertamanya lahir tahun 96, dimana dia tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Jadi Anda bakalan jarang lihat mobil itu di jalan ya. Nah ini adalah varian Exit, dimana ini adalah varian menengah tahun 2014. Jadi dia udah facelift. Ada beberapa perbedaan perintilan dibandingin sama yang 2011 ke bawah. Pajero Sport itu berbeda dengan Pajero yang biasanya ya. Pajero yang biasa itu, Pajero tanpa Sport itu dia kelasnya sekelas dengan seperti Land Cruiser atau Nissan Patrol ya. Cuman kalau misalnya yang Pajero Sport ini dia sekelasnya sama Fortuner sama Ford Everest. Jadi dia leather frame berbasis pickup, dan kebetulan untuk Pajero Sport ini dia basisnya itu dari Triton, makanya bagian depannya itu mirip banget. Nah ini lampunya udah projector tapi masih halogen semua, baik lampu sen maupun lampu malamnya dan lampu senjanya semuanya masih halogen, dan fog lampnya juga masih halogen. Cuman ini karena ini yang tahun 2014 dia udah model facelift ya. Perbedaannya di bumper sama grillnya. Kalau yang pertama itu dia modelnya tuh sisi-sisi begini ya untuk tipe Exit. Kalau yang belakang kan dia untuk yang facelift ini mirip-mirip sih sebenarnya. Dan ini di bawahnya seperti ini. Nah mungkin kalian banyak yang ini kok warnanya begini. Aslinya ini warnanya Black Dove, dan ini tuh Black Dove semua. Ininya aslinya warnanya black. Nah ini tuh di repaint di Fauzan Jaya Painting. Jadi kita rapihin karena aslinya Dove dan udah agak-agak bule ya. Jadi kita rapihin, maaf agak kotor habis hujan-hujanan. Termasuk di fog lamp, cover fog lampnya tadinya Dove, kita bikin gloss biar agak-agak kelihatan lebih lux sedikit. sama ini juga dibikin gloss. Nah ini grill bawahnya dia kayak gini ya. Untuk lampu sih masih halogen semua, masih standar mobilnya. Oke kita ke velg. Nah ini velgnya itu udah ring 17. Jadi velgnya tuh sebenarnya desainnya cakep ya kalau misalnya ini, cuman misalnya dibanding sama Pajero Sport yang sekarang tuh masih nggak kalah gitu. Cuman emang warnanya dia masih silver bawaannya. Nah ini kita repaint di Fauzan Jaya Painting. Fauzan Jaya Painting di Karawang, ada IG-nya nanti kita tulis di sini. Warna abu-abu agak ke brown sedikit ya. Aslinya warnanya silver. Nah ini sama kalipernya juga kita cat sih. Ya lumayan lah, cakep sih. Nah terus kalau untuk varian facelift ini sini. Oh iya, gue pengen jelasin kalau misalnya varian Dakar itu velgnya beda. Jadi velgnya tuh multi spoke gitu. Jadi niat juga ya ngebedain velg ya. Kalau yang Pajero Sport yang sekarang kan dia cuman ngebedain kayak kalau yang Exit itu warnanya silver, kalau yang Dakar itu two tone. Tapi kalau zaman ini karena belum ada velg two tone, jadi ya model velgnya dibedain, lebih niat sih. Cuman cakepan yang mana ya preferensi masing-masing. Ya ada hiasan di sini sih, ya standar. Terus spionnya juga udah chrome, dan ini full chrome ya. Ada footstep juga.
velg bawahnya kayak gini. Nah ini overall looks dari sampingnya. Sampingnya sih ya tarikan garisnya sih enak aja gitu, maksudnya nggak yang bener-bener menukik-nukik, tapi jadi everlasting gitu. Cakep banget desainnya. Meskipun basicnya Barry pickup tapi tetap gagah banget gitu. Nah, di sini ada roof railnya. Jadi mesin Mitsubishi Pajero Sport tipe Exit tahun 2013 menggunakan mesin legendaris berkode 4D56. Berbeda dengan tipe Dakar yang sudah menggunakan teknologi VGT atau Variable Geometry Turbo, tipe Exit menggunakan turbocharger standar. Ya, familiar sama mesinnya. Ya, kodenya emang mirip-mirip Elsa Pack diesel sih. 2500 cc turbo yang bisa mengeluarkan tenaga 136 PS dan torsi 314 Nm untuk varian otomatis dan 324 Nm untuk varian transmisi manual. Kalau yang Dakar kan tenaganya 178 PS dan torsi 350 Nm karena udah VGT. Jika Anda berencana meminang atau merawat mobil ini, pastiin timing belt itu harus diganti setiap 80.000 sampai 100.000 km. Ya soalnya ngeri sih kalau misalnya timing belt sampai putus. Terus kalau misalnya kalian pakai Solbus, sebaiknya emang filternya harus lebih rutin gantinya. Kalau bisa 5.000 atau 10.000 km biar injektornya aman. Soalnya penyakit Pajero Sport ini emang di bagian injektor. Terus yang pasti adalah radiator dan viscovan, karena mesin diesel ini cukup panas. Jadi kalian harus rajin-rajin ngecek radiator atau viscovannya. Selebihnya ini mobil badak banget sih mesinnya. Ya kalian tahu L300, mobil yang jadi andalan banget kan karena ketangguhannya ya. Kita nyalain dulu mesinnya. Nah, kayak gini suaranya ya. Oke, kita masuk ke interior. Di sini untuk Exit ini dia bahan joknya tuh jok kulit, ini jok kulit bawaan. Dan cukup bagus sih bahannya. Untuk mobil tahun segini sih cukup oke. Nah, karena ini yang facelift, jadi ada beberapa ornamen interior yang berubah. Yang paling kelihatan itu kita masuk dulu dari langsung ke sini aja. Kalau yang versi lama dia itu ada MID di sini, kita kontak dulu. Nah, dia MID-nya itu dia di sini. Dan head unitnya itu dia masih single din di sini, jadi kelihatan agak kuno. Kalau yang ini dia tuh udah lumayan canggih ya. Sebenarnya itu MID-nya tuh bagus loh. Dia ada barometer, ada ini tanggalnya salah sih. Nah ini ada blank ya biar gak silau. Fuel economy, range 490 km lagi. Average speed, jadi kecepatan rata-rata, temperatur luar. Nah kalau elevation ini buat mengukur ketinggian dari permukaan laut. Lucu juga sih ada fitur beginian. Dan kalau barometer ini untuk mengukur tekanan udara di lokasi kendaraan. Keren juga ya. Nah ini ada buat nyeting kompas, nyeting kalender. Nah ini buat unitnya mau satuannya apa. Nah ini mungkin buat reset ya. Nah ini buat kalibrasi barometernya. Terus head unitnya ini seperti ini. Head unitnya sebenarnya OM tuh. Jadi head unitnya udah model layar begini. Tapi konektivitasnya masih belum terlalu canggih sih. Tapi yang penting tuh ada Bluetooth-nya guys. Pokoknya head unit tuh asal ada Bluetooth sih masih oke lah. Makanya ini belum diganti. Ada USB juga. Cukup komplit sih buat tahun segini. Langsung matiin aja. Ini AC-nya komplit. Dia udah ada
auto, berarti udah climate control. Cuman emang tampilannya kayak kompor begini ya. Dia pengaturan ini juga udah pengaturan arah semburan udah lengkap, sampai ke defogger depan dan defogger belakang. Pengaturannya udah auto mode, dan ini suhunya cukup lumayan canggih. Nah, karena di facelift ini dia head unitnya pindah ke sini, jadi ini buat tempat penyimpanan. Di bawahnya ada lighter, sama ada buat sensor matiin atau nyalain sensor parkir, sama AC belakang. Nah, ini bahan wood panelnya tuh cakep ya. Cakep sih. Dia gelap gitu, entah kenapa di Pajero Sport yang 2016 malah jadi kayak light terang gitu dan kelihatan tua gitu. Ini lebih bagus. Oh iya, untuk instrumennya itu biasa banget ya, karena MID-nya di sini semua, dan ini MID canggih, ada kompasnya segala. Jadi head unitnya tuh cuman ada di speedometernya cuman ada trip A, trip B, udah, sama odometer, posisi persneling ya ini 4 speed automatic, terus RPM, kecepatan, temperatur, dan meteran bensin. Selebihnya ya sama aja. Lampu belum auto, dia wipernya udah intermittent cuman belum auto juga. Parking brake juga masih hidrolik. Ini ada penyimpanan, dan ini ada 2 step. Ya lumayan bagus sih. Dia udah dual airbag ya. Buat tahun segini sih masih lumayan normal. Fortuner juga segituan soalnya. Nah, ini door trimnya nih udah kulit juga, dan ini bagus ya, masih bagus banget ini mobilnya ya. Ini bas keduanya settingnya 170, lega banget. Headroom agak sempit sih. Nah, di sini juga untuk pelipatan juga dia dari sini. Cuman cuman yang lucu itu ada di belakang sih. Di sini nggak ada apa-apanya sayangnya. Tapi dia ada double blower yang modelnya itu digital begini, lucu sih. Jadi bukan pernah putar. Nah, kalau Pajero Sport yang pre-facelift, dia AC-nya di belakang aja, di sini nggak ada. Agak aneh sih. Desain belakangnya kayak gini. Nah, kebetulan karena ini yang tipe varian facelift itu dari tahun 2013, dia itu lampu sennya itu udah pakai mika bening. Kalau yang pre-facelift dia masih pakai mika kuning seperti di gambar ini. Nah, terus untuk lampu sennya juga, untuk lampunya juga semua masih halogen, termasuk lampu mundurnya di bawah sini. Ya ini agak aneh sih jujur. Tapi malah jadi bagus sih. Cuman emang kasihannya kalau misalnya mundur gak kelihatan. Nah, ini juga kita repaint ya biar rapih. Aslinya ini tuh masih sewarna body. Dia masih sewarna body, jadi nyatu doff dan kelihatan kurang berkarakter gitu. Kita bikin biar dia tuh bagian sininya warna silver, dan ini bagian bawahnya, bagian bodi bawah ini yang aslinya doff. Ini semuanya doff loh tadinya, gak ada bagian putihnya. Cuman uniknya tuh dia dibikin seolah-olah dia ada ininya, cuman warnanya tuh kayak nggak niat gitu. Makanya kita bikin rapi, kita bikin hitam gloss sama silver, jadi biar karakternya tuh bisa keluar gitu. Tuh kan, cakep banget kan, berpadu dengan velg warna coklat, warna abu-abu kecoklatan gitu, abu-abu bronze, dengan warna bagian bumper bawah yang gloss itu cakep sih. Oke, kita buka bagasinya. Dia pembukaan bagasinya udah tombol elektrik loh. Lumayan keren sih buat tahun segini. Udah banyak barang. Tapi dia nggak ada AC buat di baris ketiga. Kalau yang faceliftnya dia baris ketiganya ada, tapi baris keduanya nggak ada. Agak unik sih. Dan ini banyak barang sih. Dan pelipatannya tuh unik. Jadi dia bisa rata lantai, tapi bagian sananya itu harus diungkit dulu. Belum power back door. Oke, jadi ini layout dari belakangnya.
seperti ini. Cakep ya, gagah banget sih. Apalagi udah di rapiin tipis-tipis, jadi makin tegas gitu dengan warna kayak gini. Ngecatnya mana di Ozan Jaya Painting. Nah ini ya, oke. Jadi sekian review saya tentang Pajero Sport generasi pertama di Indonesia atau generasi kedua di global. Oke, terima kasih sudah menonton.